Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adanya kami di sini ingin mendemokan mata kuliah Sistem Basis Data yang ada pada modul 3, 4, dan 5. Perkenalkan, nama saya Zakia Mirza dengan NIM akhir 1014. Perkenalkan, nama saya Masita Alifia dengan NIM akhir 1029. Perkenalkan, nama saya Naili Hurata Ayun dengan NIM akhir 1033. Lanjut, kita ke modul 3. Nah, pada modul 3 ini memiliki banyak poin-poin. Yang pertama ada poin A, yakni select. Jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan semua daftar supplier dari tabel supplier. Di sini query-nya kita menggunakan select. Lalu ada bintang. Di sini bintang itu artinya untuk menampilkan semua data dan kolom yang ada pada suatu tabel. Di sini kita menggunakan tabel supplier dan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan semua daftar customer dari tabel customer. Langkah yang sama juga kita ambil dan kita gunakan seperti yang tadi, yakni kita select bintang, habis itu form customer, sehingga menghasilkan output seperti itu. Selanjutnya kita pada poin select sebagian kolom. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Lalu kita di sini menggunakan query select, yakni memanggil kolom produk ID, lalu produk name, habis itu unit price, dan yang terakhir ada unique in stock. Jadi di sini kita tidak menggunakan bintang lagi, tapi hanya memanggil beberapa kolom. Habis itu from product, sehingga menghasilkan output seperti itu. Lalu subpoin selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan juga kontak person dari tabel supplier. Di sini query-nya kita panggil yakni kolom ID supplier, company name, country, dan juga kontak name dari tabel supplier sehingga menghasilkan output seperti itu. Selanjutnya pada poin as kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan inisialisasi yakni ID produk sebagai ID prod, habis itu nama produknya tidak diganti, harga produknya menjadi harga, sama stok semua barangnya diubah menjadi stok BRG yang diambil dari tabel produk. Habis itu kita inisialisasi menggunakan kita ambil dulu kolom produk ID, habis itu diganti menjadi as ID prod. Habis itu selanjutnya kita tampilkan kolom produk name yang tidak diubah. Lalu selanjutnya ada kolom unit price yang diganti menjadi harga. Dan yang terakhir ada unit in stock as stok barang. Di sini kita menggunakan petik karena petik itu untuk menggantikan underscore atau underscore, dan juga dia memberikan spasi sehingga menghasilkan output seperti itu. Lalu subpoin selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal perusahaan, sama kontak person. Yang diinisialisasi itu yang nama perusahaan diganti menjadi nama PRSH, habis itu yang asalnya menjadi asal, habis itu yang kontak name-nya diubah menjadi kontak person. Nah, yang pertama kita harus select dulu mengambil kolom-kolom yang diminta, yakni yang pertama ada supplier ID yang tidak diubah menjadi apa-apa. Lalu selanjutnya ada company name yang diubah menjadi nama PRSH. Selanjutnya ada country yang diubah menjadi asal, habis itu. Dan yang terakhir ada contact name
as sebagai kontak person yang diambil dari tabel supplier yang menghasilkan output seperti itu. Lalu ada penggabungan kolom pada poin ini kita disuruh untuk menampilkan ID supplier, nama, alamat. Nah, alamatnya ini terdiri dari alamatnya itu sendiri, city dan juga country yang dipisahkan oleh koma. Jadi yang pertama kita harus memanggil kolomnya yakni supplier ID-nya, lalu company name, habis itu address. Nah, untuk penulisan dipisahkan koma itu harus menggunakan garis berdiri, garis tegak, habis itu petik, baru di dalam petik kita menuliskan koma. Habis itu selanjutnya kita panggil kolom city, habis itu koma lagi, habis itu baru country yang diinisialisasi sebagai nama lengkap. Mereka dari tabel suppliers sehingga menghasilkan output seperti itu. Lalu poin selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap yang terdiri dari title, first name, sama last name. Selanjutnya juga kita disuruh buat alamat lengkap yang mana dia isinya itu address, city, sama country yang dipisahkan koma. Jadi kita buat nama lengkapnya dulu, habis itu kita select titelnya dulu. Habis itu di dalam petik ini kita tidak kasih apa-apa karena yang disuruh itu dipisahkan spasi. Lalu kita panggil first name, spasi, baru last name yang diinisialisasi sebagai nama lengkap. Lalu selanjutnya alamat, kita panggil alamat, habis itu dipisahkan koma, city, koma lagi, habis itu country, as nama lengkap. Nah, mereka ini dari tabel employees, sehingga menghasilkan output seperti itu. Lanjut. Habis itu kita disuruh pada poin ini kita disuruh untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun, tahunnya yakni 4 digit. Jadi di sini kita panggil dulu nama lengkapnya, habis itu tanggal lahirnya, baru mengubah format tanggalnya, yakni menggunakan fungsi tuchar. Habis itu kita mengubah formatnya menjadi 4 digit, yakni tahunnya. Habis itu sekarang dari tabel employees sehingga menghasilkan output seperti itu. Hal yang serupa kita lakukan pada subpoin berikutnya. Tapi yang di sini itu gantinya menjadi 2 digit saja. Jadi yang kita ubah ada pada fungsi tuchar, yakni yang awalnya tadi 4 digit, 4 digit kita hanya ubah menjadi 2 digit. Habis itu udah langkah-langkahnya sama sehingga menghasilkan output seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada poin F, yaitu selisih tanggal. Jadi di soal nomor 4 ini disuruh untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di query ini di sini menggunakan select untuk menampilkan ID pegawai, kemudian tanggal lahir dan juga tanggal mulai kerja dari tabel employees-nya. Nah, kemudian di sini juga menggunakan fungsi age untuk menghitung usia pegawai saat pertama kali masuk ke perusahaan. Setelah itu, perhitungan tersebut diberi nama alias usia underscore masuk supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, untuk outputnya sendiri ini menampilkan data pegawai beserta usia mereka saat mulai bekerja di perusahaan.
Pada soal nomor 5 ini disuruh untuk menampilkan ID pegawai, kemudian tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini menggunakan fungsi now untuk menampilkan tanggal saat ini. Kemudian juga fungsi age digunakan untuk menghitung lama pegawai bekerja dari tanggal mulai kerja sampai sekarang. Sehingga hasil perhitungan diberi nama masa underscore kerja. Untuk outputnya sendiri yaitu menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, dan lama masa kerja pegawai. Next. Nah, di poin selanjutnya yaitu ada perhitungan antar kolom pada satu baris. Jadi di nomor 3 ini diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order detail. Pada query ini kami menampilkan order ID, jumlah barang, dan juga harga per unit. Kemudian dilakukan perhitungan quantity kali unit underscore price untuk mengetahui total harga pada setiap transaksinya. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu menunjukkan order ID, kemudian juga ada quantity, terus kemudian unit price dan juga total harga. Nah, untuk nomor 4 sendiri, di sini diminta untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, yaitu unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini dilakukan perhitungan antara harga barang dari jumlah barang yang sedang dipesan. Tujuannya untuk mengetahui total nilai barang yang sedang diorder. Untuk outputnya sendiri di sini ada ID produk, unit per price, kemudian unit on order, dan juga nilai barang. Next. Di poin selanjutnya yaitu order by. Di nomor 5 ini diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi di query ini kami menggunakan order by ASC untuk mengurutkan jumlah order dari yang paling sedikit ke paling banyak. Untuk outputnya ada nama produk sama unit on order. Terus untuk nomor selanjutnya yaitu diminta untuk menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Di query ini kami menghitung lama kerja employee menggunakan fungsi age. Kemudian data itu diurutkan berdasarkan last name secara descending atau dari huruf terbesar ke terkecil. Untuk outputnya sendiri menampilkan last name, first name, dan juga lama bekerja yang sudah diurutkan secara descending atau dari besar ke kecil. Next. Untuk poin selanjutnya yaitu sorting 2 kolom. Nah, di nomor 2 ini kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini dilakukan perhitungan diskon sebesar 25% dari harga produk. Kemudian hasilnya ditampilkan dengan nama alias harga underscore diskon. Data juga diurutkan berdasarkan nama produk secara ascending dan harga asli secara descending. Untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan nama produk, unit price, dan juga harga diskon. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu where dan fungsi agregat. Di poin A ini, where kolom string dan numerik. Nah, di nomor 6 ini
kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini menggunakan where untuk memfilter customer yang berasal dari Brazil. I like digunakan supaya pencarian tidak membedakan antara huruf besar dan kecil. Untuk outputnya sendiri, yaitu menampilkan seluruh data customer yang berasal dari Brazil. Untuk nomor 7, yaitu diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi di sini digunakan where untuk mencari produk yang statusnya sudah tidak diproduksi lagi. Untuk outputnya sendiri yaitu menampilkan daftar produk yang sudah dihentikan produksinya. Yang kedelapan yaitu tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini kami menggabungkan alamat, kota, dan juga negara menjadi satu kolom menggunakan operator garis 2. Kemudian di sini data tuh difilter untuk menampilkan supplier yang berasal dari luar Kanada. Untuk outputnya sendiri menampilkan ID supplier, kemudian company name dan juga alamat lengkap. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan wildcard dan live soal yang keenam, yaitu tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, pada query ini kita ingin menampilkan semua data supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, perintah lower company name itu digunakan untuk mengubah seluruh huruf pada nama perusahaan menjadi huruf kecil agar pencarian itu tidak membedakan huruf besar dan kecil. Kemudian digunakan like persen LTD persen. Nah, tanda persen di depan itu berarti boleh ada karakter apa saja sebelum kata LTD, sedangkan persen di belakang itu berarti tidak boleh. Berarti boleh ada karakter apa saja setelah kata LTD. Nah, jadi query ini akan mencari nama perusahaan yang memiliki kata LTD di awal, tengah, maupun akhir nama perusahaan. Nah, ini untuk hasil outputnya menampilkan seperti itu. Selanjutnya yang nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name lebih kecil daripada huruf pertama last name. Nah, query ini digunakan untuk membandingkan huruf pertama dari nama depan dan nama belakang employee. Nah, fungsi dari left first underscore name, 1 itu untuk apa? Nah, digunakan untuk mengambil satu huruf paling depan dari first name. Sedangkan left last underscore name, 1 itu digunakan untuk mengambil satu huruf paling depan dari last name. Nah, kemudian kedua huruf tersebut itu dibandingkan menggunakan operator kurang dari. Nah, perbandingan itu dilakukan berdasarkan urutan alfabet seperti kayak A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari D. Jadi, employee ini akan ditampilkan jika huruf depan nama depannya secara alfabet itu lebih kecil daripada huruf depan nama belakangnya. Nah, untuk outputnya seperti yang ditampilkan di PPT. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu menampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name sama. Nah, query ini digunakan untuk mencari supplier yang huruf pertama nama perusahaan dan nama kontak personnya sama. Nah, fungsi left sendiri ini digunakan untuk mengambil satu huruf paling depan dari masing-masing kolom, kayak company name, contact name. Nah, lalu dibandingkan menggunakan operator sama dengan. Jadi, data supplier itu hanya ditampilkan jika huruf awal company nama sama dengan huruf awal contact name.
Nah, selanjutnya yaitu where kolom bertipe tanggal. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu menampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 92. Nah, yang query pada pertama ini, select from employees where head date 92 12 10 ini, query ini digunakan untuk menampilkan employee yang mulai bekerja setelah tanggal 10 Desember 92. Nah, kolom head date ini berisi tanggal masuk kerja employee. Kemudian digunakan operator lebih dari. Kenapa? Untuk mencari tanggal yang lebih besar dari tahun 92 Desember tanggal 10. Artinya hanya employee yang masuk kerja setelah tanggal tersebut yang akan ditampilkan oleh outputnya nanti. Nah, pada selanjutnya yaitu menampilkan order dengan selisih pengiriman lebih dari 10 hari. Ini yang select from order where ship date sampai order lebih dari 10. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan data order yang proses pengirimannya itu memerlukan waktu lebih dari 10 hari. Perhitungan ini dilakukan dengan ship date or date. Artinya itu tanggal pengiriman itu dikurangi tanggal pemesanan. Nah, hasilnya itu berupa jumlah hari. Kemudian hasil tersebut itu dibandingkan dengan lebih dari 10. Jadi hanya order dengan selisih lebih dari 10 hari yang akan ditampilkan. Nah, ini untuk output nomor 4 sama 5. Jadi selanjutnya yaitu masuk bagian OR. Yang pertama ada tampilkan produk yang discounted atau yang stoknya 0. Langsung saja kita ke query-nya. Nah, ini yang pertama. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan produk yang sudah di-discontinue atau stoknya itu habis. Nah, operator OR ini berarti salah satu syarat yang sudah cukup itu agar data itu ditampilkan. Nah, keterangan discontinued sama dengan 1 atau units in stock itu, kalau discontinued itu produk sudah tidak diproduksi lagi, sedangkan units in stock itu, stok produk itu kosong. Dan ini untuk output yang nomor 4 ini, yang soal pertama atau nomor 4. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan produk dengan recorder level kurang dari 10 atau stok lebih dari 100. Nah, ini untuk query-nya sendiri. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan produk yang recorder level kurang dari 10 atau jumlah stoknya itu lebih dari 100. Nah, operator OR ini digunakan karena cukup memenuhi salah satu kondisi saja. Dan ini untuk outputnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang nomor selanjutnya, nomor 6, yaitu menampilkan nama, masa kerja, dan usia employee. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan employee yang masa kerjanya itu lebih dari 35 tahun atau usianya itu lebih dari 60 tahun. Nah, pada bagian head date itu digunakan untuk menghitung lama bekerja sejak tanggal masuk kerja sampai sekarang, sedangkan head date digunakan untuk menghitung usia employee saat ini. Kemudian fungsi extract itu digunakan untuk apa sih? Nah, extract year from itu digunakan untuk mengambil bagian tahunnya saja. Nah, ini untuk output untuk nomor ini ya. Selanjutnya ada nomor 7, yaitu untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, query-nya yaitu yang bawah sendiri. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan employee yang berasal dari beberapa kota tertentu. Nah, kayak ada perintah where city in. Nah, city in ini tuh digunakan untuk mencari beberapa nilai sekaligus tanpa harus menulis OR berulang kali. Jadi, employee yang akan ditampilkan itu kotanya kayak London, Seattle, Tacoma, seperti output yang di bawah ini. Selanjutnya masuk bagian N. Langsung saja ke query-nya. Nah, yang pertama, menampilkan order setelah 25 Desember 96 dan dikirim maksimal 20 hari.
Nah, query ini digunakan untuk menampilkan order yang dilakukan setelah 25 Desember tahun 96 dan dikirim paling lambat 20 hari setelah pemesanan. Nah, operator N berarti kedua syarat harus terpenuhi sekaligus ya. Kalau salah satu itu kayaknya nggak bisa. Nah, untuk bagian shipped date order date itu digunakan untuk menghitung lama proses pengiriman. Nah, ini untuk outputnya emang saya mencantumkannya sedikit, jadi cuma sebagian. Selanjutnya, menampilkan produk discontinue tapi stoknya itu masih ada atau masih lebih dari 0. Nah, ini untuk query-nya dan untuk output-nya. Nah, query ini digunakan untuk mencari produk yang sudah di discontinue, tetapi stok barangnya itu masih ada. Nah, karena menggunakan and atau dan, kedua kondisi itu wajib terpenuhi kalau salah satu itu nggak terpenuhi. Jadi, ini untuk output-nya. Selanjutnya ada nomor 7, yaitu menampilkan produk ID dengan menampilkan produk dengan ID genap dan harga di atas $5. Nah, ini untuk query-nya. Nah, query ini digunakan untuk mencari produk yang memiliki ID genap, terus harga lebih dari $5, dan operator %2 ini sama dengan 0 itu digunakan untuk mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap. Jika sisa hasil bagi 2 adalah 0, berarti angka tersebut genap. Dan ini untuk unit price-nya lebih dari 5, nah itu untuk harga yang di atas $5, dan ini untuk output-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang nomor 8, yaitu menampilkan produk dengan harga $5 sampai $10. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan produk dengan harga antara $5 sampai $10. Nah, perintah between 5 and 10 itu berarti lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil atau sama dengan 10, dan ini untuk hasil outputnya. Selanjutnya, masuk ke bagian gabungan and or. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke query-nya aja. Nah, ini untuk nomor 4, yaitu menampilkan order yang dikirim 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan order yang dilakukan setelah 25 Desember tahun 96, dan proses pengirimannya itu memerlukan waktu antara 20 sampai 30 hari. Nah, untuk bagian between 20 and 30 itu digunakan untuk menentukan rentang jumlah hari pengiriman, dan ini untuk hasil outputnya. Selanjutnya, nomor 5, yaitu menampilkan order tujuan Brazil atau Italia pada rentang tanggal tertentu. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan order yang dikirim ke Brazil ataupun Italia dan dilakukan antara 25 Desember tahun 96 sampai 25 Desember tahun 97, untuk jangka waktunya setahun. Nah, untuk bagian in itu digunakan untuk memilih beberapa negara sekaligus, sedangkan order date between itu digunakan untuk menentukan rentang tanggal ordernya. Nah, dan ini untuk hasil outputnya sendiri. Selanjutnya, yaitu menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, untuk query-nya ini digunakan untuk menampilkan employee yang tinggal di Seattle atau New York dan memiliki usia antara 50 sampai 60 tahun. Nah, fungsi now birth date itu digunakan untuk menghitung umur employee berdasarkan tanggal lahir sampai tanggal saat ini. Nah, kemudian extract year from ini digunakan untuk mengambil bagian tahunnya saja. Nah, sedangkan between 50 and 60 ini digunakan untuk membatasi usia hanya antara 50 sampai 60 tahun. Nah, untuk outputnya sendiri, ternyata setelah saya run itu 0 atau tidak ada, berarti tidak ada
employee dari Seattle ataupun New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi kalau outputnya tidak ada atau kosong, penampilannya atau tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke modul 4 dan 5. Modul 4 dulu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini eh, poin yang pertama yaitu select dua tabel. Langsung ke query-nya aja, bisa next. Nah, di soal nomor 6 ini diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Di sini menggunakan join untuk menghubungkan tabel produk dan kategori melalui kategori underscore ID. Tujuannya supaya nama produk ini nanti, harga produk, dan nama kategorinya bisa ditampilkan dalam satu hasil query. Setelah itu, data diurutkan berdasarkan nama kategori menggunakan order by. Untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan nama produk, kemudian harga, dan kategori barang yang sudah diurutkan berdasarkan nama kategori. Next. Nah, untuk soal nomor 7 ini, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan. Oke, kepotong ya. Untuk penjelasannya sendiri, di sini menghubungkan tabel customer dan order menggunakan customer underscore ID. Tujuannya untuk mengetahui customer yang pernah melakukan transaksi beserta tanggal pembeliannya. Data kemudian diurutkan berdasarkan nama perusahaan customer. Untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan company name, order ID, dan juga order date. Lanjut. Nah, di soal nomor 8 di sini diminta untuk menampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini menghubungkan tabel order dan order underscore detail menggunakan order ID. Tujuannya untuk mengetahui barang apa saja yang dibeli pada setiap transaksi order. Untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan ID order, kemudian juga tanggal, dan juga ID barang yang diberi pada transaksi tersebut. Next. Oke, di poin selanjutnya yaitu select lebih dari dua tabel. Next. Nah, di nomor 4 ini diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini menggunakan join lebih dari dua tabel, yaitu order, kemudian order detail, dan produk. Tujuannya supaya informasi transaksi itu menjadi lebih lengkap, kayak ID order, terus tanggal order, nama barang, dan harga barang yang terjual. Untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan ada ID order, order date, kemudian product name, dan juga unit price. Lanjut. Nah, di soal selanjutnya, di sini diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini menggabungkan nama depan dan nama belakang employee menggunakan operator concat. Kemudian tabel employees, employee territories, dan territories dihubungkan menggunakan join untuk mengetahui wilayah tempat employee bertugas. Untuk outputnya sesuai dengan gambar tersebut. Lanjut.
Nah, untuk soal selanjutnya yaitu diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi di query ini menghubungkan tabel customer, order, dan shipper. Tujuannya supaya mengetahui customer yang melakukan order serta jasa pengiriman yang digunakan. Untuk outputnya sesuai dengan gambar sesuai yang sudah ditaruh di gambar tersebut. Lanjut. Oke, di soal selanjutnya yaitu diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini menghubungkan tabel supplier, kemudian ada produk dan kategori. Tujuannya untuk mengetahui supplier menyediakan kategori barang apa saja. Terus untuk outputnya sendiri, di sini menampilkan company name dan juga nama kategori. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan select multi-table dengan syarat. Nah, ini untuk pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang tidak di-bold oleh Asbrak. Selanjutnya langsung saja ke query-nya. Yang soal pertama yaitu menampilkan nama produk, harga, dan kategori produk beverage dengan harga di bawah $10. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang termasuk kategori beverage dan memiliki harga di bawah $10. Nah, tabel yang digunakan itu products. Yang pertama, untuk mengambil nama produk dan harga. Yang kedua, kategoris dilakukan untuk mengambil nama kategori. Nah, proses join itu dilakukan dengan P titik kategori underscore ID sama dengan C titik kategori underscore ID, yang artinya kategori ID itu pada tabel produk dicocokkan dengan kategori ID pada tabel kategoris. Nah, supaya setiap produk itu dapat diketahui itu termasuk kategori apa. Nah, kemudian diberikan syarat flowers C kategori name. Kayak gini. Nah, untuk apa digunakan? Untuk memilih hanya produk dengan kategori beverage. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi lower. Lower dipakai agar digunakan agar sebagai itu pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Lalu untuk syarat yang kedua, P unit underscore price kurang dari 10, yang artinya hanya produk dengan harga kurang dari $10 itu yang akan ditampilkan. Nah, untuk outputnya yaitu menampilkan produk name, unit price, dan kategori name yang kurang dari 10, yang kurang dari ini. Nah, selanjutnya soal yang ke-6 yaitu menampilkan customer berasal dari USA beserta transaksi sebelum tahun 97. Nah, ini untuk query-nya. Nah, query-nya itu digunakan untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, tanggal transaksi. Nah, untuk customer yang berasal dari USA itu melakukan transaksi sebelum tahun 97. Jadi kalau melakukan transaksi setelah 97 itu tidak dihitung ke outputnya. Nah, join dilakukan menggunakan C customer underscore ID sama dengan O titik customer ID seperti ini. Nah, artinya setiap customer itu dicocokkan dengan data order miliknya. Kemudian diberikan syarat C country USA untuk memilih customer yang berasal dari USA. Lalu extract year from order date kurang dari 97 itu digunakan untuk mengambil bagian tahun dari tanggal order, kemudian dipilih hanya transaksi sebelum tahun 97. Nah, yang terakhir ada order by order date. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal pembelian. Nah, ini untuk hasil outputnya menampilkan company name, order ID, dan tanggal order. Selanjutnya, nomor 7 yaitu menampilkan customer, order, dan shipper dengan tujuan pengiriman sama dengan negara asal employee. Nah, query ini digunakan untuk menampilkan nama customer, ID order, tanggal order, nama shipper.
dengan syarat negara tujuan itu pengirimannya sama dengan negara asal si employee. Nah, order itu dilakukan setelah tahun 97. Nah, untuk join pertama itu yaitu C, Customer ID. Nah, sama dengan 0 Customer ID. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan customer dengan order. Nah, untuk yang kedua, O titik employee ID sama dengan E employee ID digunakan untuk mengetahui employee yang menangani order tersebut. Untuk join yang ketiga, O ship underscore via sama dengan S shipper ID. Nah, itu untuk digunakan untuk mengetahui shipper yang mengirim barang. Kemudian syarat untuk O ship sama E underscore country itu artinya negara tujuan itu pengirimannya harus sama dengan negara si asalnya employee, dan extra year from order date lebih dari 97 digunakan untuk memilih order setelah tahun 97. Dan ini untuk hasil outputnya. Selanjutnya, nomor 8 yaitu menampilkan supplier dan kategori untuk produk dengan harga 5-10 dolar. Nah, untuk query ini digunakan untuk menampilkan nama supplier, nama kategori barang. Nah, untuk produk yang memiliki harga antara 5-10 dolar. Nah, untuk join yang pertama yaitu ada S supplier ID, P supplier ID. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan supplier dengan produk yang disuplai. Dan yang kedua yaitu ada P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, itu untuk digunakan untuk mengetahui kategori dari produk tersebut. Dan kemudian ada between 5 and 10. Nah, itu untuk digunakan untuk memilih produk dengan harga dalam rentang 5-10 dolar. Dan ini untuk outputnya. Selanjutnya, kita masuk ke self join dan outer join. Dan ini ada 3 soal yang tidak di bold. Ada nomor 4, 6, 9. Lanjut kita langsung ke query-nya. Yang pertama yaitu relasi E1 many dan E2 one. Nah, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1. Nah, ini untuk query-nya. Query ini menggunakan self join, yaitu join pada tabel yang sama. Tabel employees dipakai 2 kali, E1 sebagai bawahan atau employee, E2 sebagai pimpinan atau manager. Nah, relasi join itu E1 report underscore to sama dengan E2 titik employee underscore ID, artinya kolom reports underscore to pada employee itu menyimpan ID pimpinan. Kemudian dicocokkan dengan employee underscore ID untuk pimpinan, milik pimpinan. Karena satu pimpinan itu dapat memiliki banyak bawahan kan ya, maka E1 itu disebut money dan E2 itu disebut one. Jadi E1 bawahan, E2 manager. Nah, untuk nomor 4 sendiri dan nomor 6 itu sebenarnya query sama outputnya itu sama, cuma yang nomor 4 itu menjelaskan relasinya. Sedangkan yang nomor 6 itu menampilkan si employee dan nama pemimpinnya. Nah, lanjut ke nomor 6 itu konsepnya kan masih sama ya kayak nomor 4. Digunakan untuk menampilkan nama employee, nama pimpinnya, dan nama pimpinan dari employee tersebut. Nah, data employee itu dicocokkan dengan data pimpinan menggunakan E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Nah, artinya setiap employee akan mencari siapa pemimpin yang memiliki employee ID sesuai report to miliknya. Dan ini untuk outputnya. Selanjutnya untuk yang nomor 9, yaitu menampilkan bawahan dan pimpinan yang termasuk tidak memiliki pasangan data. Nah, ini untuk query-nya. Nah, query ini menggunakan full outer join. Tujuannya untuk menampilkan seluruh bawahan, seluruh pimpinan, termasuk yang tidak memiliki pasangan data. Nah, untuk relasinya itu ada E1 employee ID sama dengan E2 reports to. Nah, artinya itu employee ID itu milik pimpinan, kemudian dicocokkan dengan reports to milik bawahnya. Nah, karena menggunakan full outer join, maka pimpinan tanpa bawahan tetap ditampilkan.
bawahan tanpa pimpinan juga akan tetap ditampilkan kan. Nah, jika tidak ada pasangan data, maka salah satu kolom akan bernilai 0. Seperti output yang di bawah ini, nggak semuanya ada namanya. Nah, kayak ini bawahan Andre Fuller itu pimpinannya 0. Dan bawahan 0 itu pimpinannya Laura Calahan. Nah, seperti itu penjelasan untuk yang self join dan outer join. Selanjutnya kita masuk ke modul 5 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada modul 5 ini kita masuk pada group by. Next. Ini soalnya, dan ini next. Bisa next. Oke, jadi di sini kita back, minta tolong back. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan, dan juga total pesanan apa saja yang telah mereka lakukan. Langsung saja kita di sini memanggil kolom customer ID dan juga company name dari tabel customer. Selanjutnya kita menggunakan fungsi count, di mana fungsi ini untuk menghitung banyaknya orderan. Habis itu diinisialisasi menggunakan S sebagai total pesanan. Lalu tabel customer-nya dijoinkan dengan tabel orders dengan perantara orders.customer_id. Lalu nanti datanya itu dikelompokkan menggunakan group by sehingga menghasilkan output seperti next. Seperti tabel yang ada di kiri saya. Back lagi. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan, dan juga banyak barang yang dibeli. Di sini kita memanggil kolom ID customer dulu dan juga company name dalam tabel customer. Lalu kita menggunakan fungsi sum, di mana sum ini untuk menjumlahkan semua barang yang telah dibeli. Lalu diinisialisasi menggunakan S menjadi total barang. Lalu tabel customer dijoinkan dengan tabel order dengan perantara o.customer_id. Dan juga selanjutnya join yang kedua itu ada pada tabel order dijoinkan dengan order detail melalui perantara order detail.order_id. Lalu datanya nanti dikelompokkan oleh group by sehingga menghasilkan output seperti tabel yang ada pada tengah layar. Baik. Baik, Mbak. Oke. Jadi di poin terakhir ini kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan, dan juga total nilai pembelian. Di sini kita memanggil kolom customer ID sama company name dulu yang ada pada tabel customer. Lalu kita sumkan fungsi sum ini untuk menghitung jumlah pesanan yang ada pada order detail nanti dikalikan dengan harganya. Habis itu nanti diaskan sebagai total nilai. Habis itu kita joinkan tabel customer dengan tabel order yang melalui perantara
order.customer_id dan juga kita joinkan tabel order dengan order ID melalui perantara order detail.order_id. Nanti datanya akan dikelompokkan menggunakan group by sehingga outputnya seperti setelah ini. Seperti ini yang ada pada kanan saya. Selanjutnya kita memasuki having. Next. Di mana pada poin pertama ini kita disuruh untuk menampilkan ID, nama suppliernya, dan juga banyak barang yang dijual. Oke, di sini kita menggunakan supplier.id. Kalau kita manggil supplier.id_id sama company name dari tabel supplier. Habis itu kita juga menggunakan fungsi sum, di mana fungsi ini untuk menjumlahkan total barang yang telah terjual. Habis itu diinisialisasi dengan S sebagai total terjual. Lalu kita panggil tabel supplier dan juga kita joinkan dengan tabel produk yang melalui dengan perantara p.supplier_id. Join kedua kita lakukan pada tabel produk dengan tabel order detail melalui perantara od.product_id. Lalu nanti kita kelompokkan datanya menggunakan group by sehingga menghasilkan output seperti ini, seperti yang tabel panjang yang ada di kiri. Back lagi. Oke, pada poin kedua ini sebenarnya udah sama, tapi di sini itu kita disuruh untuk menyaring supplier dari Jerman aja yang ditampilkan. Jadi di sini kita menggunakan where as tabel supplier dot country sama dengan petik Jerman yang akan mensaring hanya supplier yang dari Jerman saja sehingga menghasilkan output seperti seperti ini. Jadi cuma ada 3 supplier yang dari Jerman. Back lagi. Lalu untuk di poin terakhir ini juga sama dengan nomor 2. Tadi kan suppliernya udah dari Jerman, habis itu di sini tuh ditambahi lagi ketentuannya, yakni penjualannya itu harus lebih dari 100 barang. Jadi di sini kan tadi kan udah di where supplier.country sama dengan Jerman. Habis itu dikelompokkan lagi, kan udah dikelompokkan tadi menggunakan group by. Lalu ketentuan selanjutnya di sini kan penjualannya lebih dari 100, jadi kita menggunakan having sum. Having sum di sini akan menyaring lagi, mengelompokkannya lagi. Mana aja yang dari Jerman ini yang jumlah barangnya lebih dari 100 sehingga menghasilkan output seperti ini. Nah, karena orang dari penjual dari Jerman ini lebih dari 100 semuanya, jadi ditampilkan jadi outputnya seperti ini. Jadi outputnya sama dengan output yang nomor 2. Oke. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.